Nita? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya. Terima kasih Nita sudah datang ke sesi konseling hari ini. Kan sebelumnya kita sudah bertemu ya di sesi konseling kedua gitu minggu lalu. Nita sudah bercerita tentang perubahan apa saja yang dialami oleh Nita gitu kan, juga Nita sudah sedikit demi sedikit itu menemukan solusi atas permasalahan yang dialami oleh Nita. Oke baik Nita. Nah, untuk sekarang nih saya ingin bertanya kembali kepada Nita, perubahan apa yang paling dialami oleh Nita sedikit berbeda gitu semenjak kita bertemu di sesi konseling beberapa hari yang lalu. Lebih tenang gitu ya. Lebih tenang. Ada lagi mungkin selain hal itu? Eh, Yang lalu Nita gitu mungkin. lebih berpikir positif aja. Oke. Baik, ini Nita merasakan lebih tenang gitu menjalani hidup dan juga pikiran Nita sekarang lebih positif kembali. Ya. Oke baik, Nita lebih dijelaskan kembali nih apa yang membuat Nita untuk sekarang itu lebih berpikiran positif. Tidak memikirkan hal-hal yang memang seharusnya tidak perlu dipikirkan. Oke baik. Nah, saya ingin bertanya kembali bagaimana hubungan gitu dengan orang tua Nita, khususnya dengan ibu sambung Nita sekarang saat ini. Lebih baik ya. Ya, lebih baik. Baik Nita, saya sangat bangga gitu ya dengan mendengar perubahan gitu dalam diri Nita semenjak kita sesi konseling kedua kemarin. Oke baik Nita, sekarang saya ingin bertanya kembali mengenai skala gitu kan. Jika seandainya diskalakan itu masalah yang dialami oleh Nita, di mana skala angka 0 gitu, 0 itu dimana Nita itu merasa paling terpuruk gitu. Nah, sedangkan di skala angka 10 Nita sudah merasa paling, istilahnya sudah keluar gitu dari zona masalah yang dialami oleh Nita. Nah, sekarang Nita berada di skala angka berapa gitu? 10 kan. Oke baik, 10. Wah luar biasa gitu ya, sekarang sudah mencapai angka 10 gitu. Baik kan dalam catatan saya waktu kemarin Nita itu berada di skala angka 8 ya. Sekarang Nita sudah nyampe ke skala angka 10. Berarti istilahnya Nita itu sudah berhasil gitu ya mencapai tujuan yang ingin dicapai oleh Nita. Nah, saya ingin bertanya kepada Nita, apa usaha Nita yang dilakukan oleh Nita itu supaya akhirnya gitu bisa mencapai skala angka 10 tersebut. Selain berkomunikasinya lebih intens, itu kan komunikasi lewat online ya Kang. Kalau di telepon. Nah, selebihnya saya itu lebih sering bertemu sekarang. Oke. Lebih sering bertemu dan berkomunikasi intens gitu. Oke, baik, kita bisa lebih diceritakan kembali itu atau jelaskan bagaimana cara komunikasi Nita dengan orang tua Nita nanti. Untuk sekarang karena saya sering bertemu itu sering pulang ya. Kalau sebelumnya lebih sering di kosan. Baik, saya ingin bertanya kembali kepada Nita, bagaimana gitu respon dari orang tua Nita melihat itu sekarang itu Nita sedikit ada perubahan dibandingkan dengan yang dulu. Responnya sih yang terlihat baik ya pastinya. Oke, baik. Nah, saya ingin bertanya kembali kepada Nita, apa yang paling Nita rasakan berbeda gitu dengan pada saat Nita sebelum sesi konseling hari ini gitu, mungkin sebelum mengikuti sesi konseling gitu yang dirasakan berbeda apa Nita? Lebih dekat dengan orang tua. Lebih dekat dengan orang tua. Lebih dekat dengan orang tua. Oke baik, kita saya ingin bertanya kembali, adakah cara yang membuat Nita itu lebih dekat dengan orang tua itu bagaimana itu seperti halnya? Lebih terbuka. Dalam hal apa terbukanya mungkin? Mungkin kalau pulang kuliah sering ngabarin atau nelfon. Oke baik. Jadi untuk sekarang itu Nita itu lebih terbuka gitu dengan kegiatan yang dilakukan oleh Nita, dan juga kalau misalnya Nita udah apa istilahnya selesai kuliah, Nita selalu ngabarin orang tua Nita. Baik Nita,
Saya sangat bangga gitu ya kepada Nita karena Nita sekarang sudah menemukan solusi terbaik gitu ya supaya bisa mencapai tujuan yang ingin dicapai oleh Nita. Nah, terbaik saya ingin menanyakan kembali apa yang meyakinkan Nita gitu dengan sekarang itu Nita kan naik ke skala angka 10. Apa yang meyakinkan Nita sehingga bisa naik ke angka skala 10 tersebut? Sudah sesuai dengan apa yang saya harapkan. Sesuai gitu. Ada lagi mungkin selain itu yang membuat Nita itu yakin gitu memilih di angka skala 10. Merasa semuanya udah baik-baik aja. Oke, baik. Nah, sekarang saya ingin bertanya kembali, apa yang Nita rasakan pada saat Nita itu sudah mencapai istilahnya skala 10 itu kan udah mencapai goals gitu ya, mencapai tujuan yang ingin dicapai oleh Nita. Nah, apa yang paling dirasakan oleh Nita? Bahagia tentunya. Bahagia. Baik, bisa lebih dijelaskan kembali bahagia yang dikatakan oleh Nita itu yang hal seperti apa mungkin? Bisa lebih dekat dengan orang tua tentunya. Bisa lebih terbuka, lebih diperhatikan juga. Oke, dan Nita, ada lagi mungkin selain hal yang membuat Nita bahagia gitu, yang paling dirasakan oleh Nita gitu? Tentunya respon dari mereka, responnya baik gitu. Oke, baik, jadi responnya baik gitu ya. Oke, baik Nita. Nah, sekarang saya ingin bertanya gitu mengenai pertanyaan aja itu, tapi untuk pertanyaan ini mungkin Nita membutuhkan waktu gitu ya untuk menjawabnya. Nah, di sini kan saya sudah menyediakan kursi kosong ya. Nah, saya ingin Nita melihat gitu, melihat kursi ini, nanti saya akan jelaskan. Nah, jadi kursi ini bila diumpamakan kursi kesuksesan Nita, dimana pada kursi ini Nita sudah mencapai kesuksesan dan kebahagiaan yang ingin dicapai oleh Nita. Mungkin kesuksesan yang ada di kursi ini Nita berada di 5 tahun ke depan gitu. Jadi kursi sukses ini diumpamakan dengan kesuksesan Nita di masa depan dengan 5 tahun ke depan. Nah, saya ingin Nita melihat kursi sukses tersebut dan istilahnya lebih fokus lagi. Kalau misalnya udah fokus, boleh diceritakan apa yang terjadi pada kursi sukses tersebut. Tentunya setelah lulus kuliah, saya memiliki pekerjaan yang tetap, memiliki penghasilan yang cukup, dan bisa memberikan sesuatu terhadap orang tua dan keluarga saya. Oke, baik. Jadi pada kursi masa depan tersebut kita sudah mencapai atau istilahnya sudah mempunyai pekerjaan yang tepat gitu ya. Oke, baik Nita, saya ingin bertanya kembali persisnya gitu, pekerjaan apa yang Nita lihat pada kursi tersebut? Menjadi pengusaha. Oke, pengusaha, tepatnya mungkin di pengusaha PT apa pabrik apa gimana gitu mungkin pada saat itu. Usaha Bisa diceritakan kalau misalnya? mungkin usaha kuliner. Jadi pada saat itu Nita sudah memiliki pekerjaan dan sudah menjadi pengusaha di bidang kuliner gitu ya. Baik Nita, saya ingin bertanya kembali, apa yang berbeda pada diri Nita 5 tahun ke depan gitu, di saat di masa depan itu, yang paling berbeda dengan saat ini? Sangat dekat dengan keluarga dan dapat memenuhi semua kebutuhan
dan keinginan. Oke, baik. Jadi luar biasa ya Nita, pada masa depan nanti Nita sudah istilahnya sudah memiliki pekerjaan tetap dan juga sudah menjadi pengusaha, istilahnya pengusaha sukses di bidang kuliner, dan juga sudah mampu memberikan istilahnya biaya kepada orang tua gitu ya. Nah, saya ingin bertanya kembali kepada Nita, bila mana cerita yang terdapat pada kursi sukses tersebut diberi judul atau tema yang bertepatan dengan cerita yang terdapat pada kursi sukses tersebut. Nah, saya ingin bertanya kepada Nita, judul apa yang tepat itu bagi cerita tersebut? Ini bukan akhir dari segalanya. Yang baik, ini tepat ya. Jadi judul yang ini diberikan oleh Nita itu ini bukan akhir dari segalanya. Oke, baik. Bila mana judul ini bukan akhir dari segalanya itu terdapat pada dalam imajinasi Nita, kira-kira nih di manakah letak judul itu tersebut? Mungkin ada di bagian bawah, atas, kiri, kanan, atau di mana? Bagian atas. Bagian atas. Bagian atas. Apakah judul tersebut berwarna atau tidak berwarna? Berwarna. Oke, baik. Kira-kira warnanya apa? Biru. Biru. Oke, baik. Baik, jadi judul tersebut bernama ini bukan akhir dari segalanya, yang berada pada bagian atas gitu ya. Bagian atas dan juga berwarna biru. Nah, saya ingin bertanya, apa yang membuat Nita gitu yakin memberi judul terhadap cerita tersebut? Karena kesuksesan di masa depan itu ya memang bukan akhir tapi awal dari kesuksesan. Oke, baik. Luar biasa ya, berarti dengan judul tersebut berkaitan gitu dengan cerita yang terdapat pada saat itu. Oke, baik. Sekarang kita bisa duduk di kursi tersebut. Tapi ngalih. Nah, baik. Selamat ya, sekarang Nita sudah berada di kursi sukses, yang mana Nita sudah merasakan kesuksesan 5 tahun ke depan. Nah, sekarang ingin bertanya, apa yang dirasakan oleh Nita setelah Nita berhasil itu mencapai kursi sukses tersebut? Pastinya merasa bahagia. Merasa bahagia. Ada lagi selain hal itu mungkin? Merasa terharu. Baik. Jadi Nita itu setelah mencapai kesuksesan gitu ya, dengan beberapa solusi yang dicapai oleh Nita, Nita merasa bahagia dan juga merasa terharu gitu dengan cerita yang ada pada saat itu. Oke, baik Nita. Sekarang saya ingin bertanya kembali, dan pada saat perasaan bahagia terharu yang dialami oleh Nita tersebut, bila mana terdapat gitu pada bagian tubuh yang paling merasa sangat besar dirasakan, saya ingin bertanya kepada Nita, bagian tubuh manakah yang paling Nita rasakan sangat besar itu perasaan tersebut? Di bagian pundak. Oke, baik. Sekarang Nita boleh bisa pegang pundak Nita. Nah, sambil lebih fokus pada perasaan bahagia terharu tadi yang dikatakan oleh Nita tersebut, saya ingin bertanya kepada Nita, perasaan itu besar atau kecil? Besar. Oke, perasaan itu besar. Berwarna atau tidak berwarna? Tidak. Dan berwarna. Oke, baik. Nah, saya ingin bertanya lagi kepada Nita, dan pada saat rasa bahagia terharu Nita itu yang tidak berwarna dan sangat besar yang dirasakan oleh Nita, yang membuat
Nita itu menjadi lebih puas itu apa gitu? Mungkin bisa diceritakan yang membuat perasaan Nita lebih puas pada saat itu. Pasti tidak menyangka bisa berada pada titik ini. Baik. Ada lagi mungkin hal itu yang selain hal itu yang membuat perasaan Nita itu lebih puas gitu dibandingkan sebelumnya. Sangat berharap tentunya bisa berada di sini. Oke, baik, Nita boleh bisa diberikan lagi tangan Nita. Jadi Nita itu dengan Nita mencapai kursi sukses tersebut, Nita merasakan perasaan bahagia gitu ya, karena sudah bisa mencapai istilahnya kesuksesan atau kebahagiaan Nita di masa depan. Baik, saya sangat bangga gitu ya mendengar cerita kesuksesan Nita di masa depan yang mana Nita merasa bahagia gitu ya. Baik Nita, nah sekarang saya ingin Nita berdiri dari kursi-kursi tersebut dan melihat kepada kursi masa sekarang, dan nanti saya ingin Nita melangkah gitu ke kursi sekarang, yang dimana dalam setiap langkah yang dilakukan oleh Nita itu terdapat beberapa solusi atau usaha gitu sehingga Nita bisa mencapai kursi sukses tersebut. Nah, baik, untuk sekarang boleh bisa dilengkapkan langkah pertama Nita. Baik, apa yang dilakukan oleh Nita atau usaha apa yang dilakukan oleh Nita sehingga bisa mencapai kursi sukses tersebut? Yang pertama pastinya lulus kuliah dengan tepat waktu. Oke, baik, kuliah dengan tepat waktu bisa dilakukan kembali. Nah, solusi apa yang dilakukan oleh Nita gitu dalam hal tersebut? Mencari dan mendapatkan pekerjaan yang sesuai. Baik, bisa dilakukan kembali. Untuk terakhir, apa solusi yang akan dilakukan oleh Nita? Berani mencoba menjadi pengusaha. Oke, baik, silakan duduk kembali Nita. Nah, tadi kan Nita sudah istilahnya berjalan dengan dimana setiap langkahnya itu Nita menemukan solusi atau usaha yang akan dilakukan oleh Nita. Baik, dari beberapa solusi atau usaha yang dilakukan oleh Nita tadi yang dibicarakan kepada saya, nah saya ingin bertanya, usaha apa yang paling besar gitu yang akan dilakukan oleh Nita supaya bisa mencapai tujuan yang ingin dicapai oleh Nita? Mungkin yang paling Nita rasakan paling besar itu usahanya seperti apa? Ngebreng. Ya? Oke, baik Nita, saya ingin bertanya kembali kepada Nita. Kan tadi Nita sudah istilahnya melangkah gitu ya dari kursi masa depan, dengan di setiap langkahnya Nita sudah memberikan solusi gitu atau usaha yang akan dilakukan oleh Nita. Nah, sekarang saya ingin bertanya kepada Nita, adakah itu usaha yang paling besar yang dilakukan oleh Nita sehingga Nita bisa gitu mencapai tujuan yang ingin dicapai oleh Nita? Berani mencoba hal-hal baru. Oke, baik, berani mencoba hal baru. Nah, baik, saya ingin bertanya kembali kepada Nita, seperti apakah yang Nita katakan berani mencoba hal yang baru itu, yang seperti apa, mungkin bisa dijelaskan? Untuk sekarang seperti mengikuti kegiatan di luar perkuliahan di kampus. Baik Nita, jadi Nita istilahnya akan lebih aktif gitu ya ketika di kampus. Baik, bisa dicontohkan gitu seperti apa kegiatan yang diikuti oleh Nita saat berada di kampus mungkin? Mengikuti organisasi dan juga UKM yang tersedia. Baik, jadi Nita itu nantinya akan lebih aktif gitu ya berkegiatan di kampus dengan mengikuti beberapa kegiatan, contohnya mengikuti organisasi dan juga mengikuti UKM. Baik, sangat bagus ya apa
usaha yang akan dilakukan wanita supaya Nita itu keluar gitu dari zona masalah yang dialami wanita dan juga ingin mencapai tujuan yang diinginkan oleh Nita. Nah, saya ingin bertanya kembali, dengan Nita mengikuti kegiatan tersebut yang ada di kampus ya, dan tadi Nita juga udah bilang gitu kan, katakan akan mengikuti beberapa kegiatan yang ada di kampus. Nah, apa perasaan yang paling Nita rasakan berbeda gitu dibandingkan sebelumnya gitu mungkin? Merasa produktif, banyak relasi, dan juga lebih happy, lebih target. Baik, saya ingin bertanya kembali, apa dampak yang paling dirasakan oleh Nita semenjak Nita sekarang lebih aktif berkegiatan di kampus itu? Dampaknya seperti apa? Lebih bisa berpikir positif. Jadi lebih bisa berpikir positif gitu ya. Oke, baik, Nita sangat bagus juga ya, dengan Nita kan istilahnya aktif itu kegiatan di kampus. Dengan Nita aktif berkegiatan di kampus, kita juga bisa istilahnya bersosialisasi dengan yang lain gitu ya, dan juga menambah relasi pertemanan, dan juga mungkin menambah wawasan dan pengalaman juga kan dengan Nita mengikuti beberapa istilahnya kegiatan di kampus, yang mana kan sebelumnya gitu kan Nita tidak mengikuti kegiatan sama sekali ya. Kan sebelumnya Nita kalau habis kuliah langsung ke kosan. Nah, sekarang Nita bisa kalau misalnya habis kuliah bisa ikut organisasi. Nah, jadi lebih aktif lagi gitu kan, lebih produktif dibandingkan dengan yang dulu. Oke, baik Nita, saya sangat senang gitu ya dengan kemajuan yang telah dialami oleh Nita dan dirasakan oleh Nita semenjak kita mengikuti sesi konseling ke-1 dan kedua. Dan sekarang Nita sudah istilahnya sudah menemukan gitu perubahan pada diri Nita yang paling dirasakan gitu ya semenjak sebelum mengikuti sesi konseling hari ini. Oke, baik Nita. Dan tadi juga Nita mengatakan Nita sudah mencapai ke skala angka 10, yang dimana angka 10 itu kan sudah istilahnya sudah goalsnya kan, sudah mencapai tujuan yang dicapai gitu. Nah, saya ingin bertanya kembali dan meyakinkan gitu kepada Nita, apa yang membuat Nita itu yakin gitu untuk sekarang ini berada pada skala 10 tersebut? Saya yakin karena sudah menemukan solusi dari permasalahan saya. Oke, baik. Jadi Nita itu dengan sekarang ini sudah menemukan solusi terbaik gitu ya bagi permasalahan yang dialami oleh Nita. Nah, dengan itu kan Nita sudah yakin gitu kan, tadi asalnya Nita itu berada di skala angka 8, untuk sekarang Nita sudah yakin itu untuk naik ke angka 10. Saya ingin bertanya kembali nih kepada Nita, mengevaluasi gitu dari sesi konseling pertama, kedua, dan mungkin ketiga sekarang, adakah hambatan yang mungkin dialami oleh Nita semenjak kita mengikuti sesi konseling hari ini? Ya. Tidak ada. Saya ingin saya kembali nih, apabila nanti gitu kan Nita pada saat mengikuti sesi konseling 1-2 merasakan gitu ada hambatan yang membuat diri Nita ini sedikit ada terganggu gitu, mungkin ada gak? Tidak ada. Oke, baik. Jadi Nita merasa baik-baik saja gitu dengan istilahnya mengikuti sesi konseling ini. Nah, saya ingin bertanya kembali, apa yang dirasakan oleh Nita setelah mengikuti sesi konseling pertama, kedua, dan mungkin sekarang ketiga yang dirasakan oleh Nita? Dari pertama mungkin saya belum bisa, tentunya belum mengetahui apa keinginan saya sendiri. Setelah mengikuti sesi konseling kedua, saya hampir menemukan tujuan atau apa sih yang saya inginkan ini, dan untuk sekarang saya sudah menemukan solusi terbaik dari
permasalahan yang saya miliki. Sangat luar biasa gitu ya yang dirasakan oleh Nita semenjak mengikuti sesi konseling ini. Saya ingin bertanya kembali nih kepada Nita, apa yang membuat perasaan Nita sekarang itu sedikit berbeda atau mungkin ya berbeda sekali gitu dibandingkan dengan sebelum mengikuti sesi konseling ini gitu, yang dirasakan oleh Nita berbeda. Perasaannya lebih tenang gitu. Lebih tenang, mungkin ada hal lain lagi yang membuat Nita lebih tenang untuk sekarang gitu setelah mengikuti sesi konseling ini gitu. Bisa diperjelas? Jadi kan Nita itu udah mengikuti sesi konseling selama 3 sesi. Nah, tadi Nita sudah bicarakan yang dirasakan oleh Nita itu sekarang lebih tenang. Nah, mungkin ada hal lain lagi yang membuat Nita lebih tenang gitu untuk sekarang gitu, yang dirasakan oleh Nita setelah mengikuti 3 sesi konseling ini. Lebih bahagia. Oke, jadi Nita merasakan lebih bahagia gitu ya sekarang dibandingkan dengan yang dulu. Mungkin sebelum mengikuti sesi konseling ini Nita mungkin banyak pikiran gitu ya yang membuat Nita itu sedikit istilahnya terganggu gitu ya dalam menjalankan aktivitas, mungkin dalam kuliah juga sangat terganggu. Tetapi dengan Nita setelah mengikuti sesi konseling ini, perasaan Nita itu merasakan lebih bahagia gitu kan, dan juga lebih tenang dalam menjalani hidup. Nah, dan juga tadi Nita sudah membicarakan perubahan gitu pada diri Nita, yang tadinya Nita kalau misalnya pulang dari kampus gitu kan langsung ke kosan dan juga tidak mengikuti kegiatan apapun. Tetapi untuk sekarang Nita sedikit ada perubahan gitu dengan mengikuti beberapa kegiatan yang ada di kampus, yang membuat perasaan Nita itu lebih bahagia dan Nita lebih berpikir positif kembali dan merasakan lebih produktif gitu kan mungkin ya. Oke, baik, saya sangat bangga sekali gitu ya dengan perubahan yang luar biasa yang dirasakan oleh Nita setelah mengikuti sesi konseling ini. Saya harap mungkin setelah sesi konseling hari ini Nita bisa mencapai tujuan yang ingin dicapai oleh Nita dalam hidup Nita, dan mungkin lebih bahagia lagi menjalani hidup. Mungkin kalau emang namanya masalah mah suka ada kan, ya tergantung kita menjalannya bagaimana. Tetapi saya harap mungkin Nita lebih bahagia lagi ke depannya, dan juga dengan mengikuti beberapa kegiatan tersebut bisalah gitu membuat diri Nita ini lebih baik dari sebelumnya gitu kan. Oke, baik Nita, terima kasih ya. Mungkin untuk sesi konseling kita sekarang ini dicukupkan sampai di sini. Tapi saya ingin nanyakan kembali kepada Nita, apakah Nita sudah yakin gitu dengan skala angka 10 tersebut? Sudah. Berarti ya Nita sudah yakin gitu ya dengan skala 10 tersebut. Nah, saya ingin bertanya kembali, apakah Nita akan istilahnya ingin melanjutkan sesi selanjutnya, apa cukup sampai di sini gitu? Sepertinya cukup sampai di sini. Oke, baik. Jadi dengan 3 sesi sudah cukup itu yang membuat perubahan pada diri Nita gitu ya. Oke, baik, saya sangat bangga gitu ya karena Nita setelah mengikuti 3 sesi ini, Nita sudah merasakan perubahan pada diri Nita dan juga sudah keluar gitu ya dari zona permasalahan yang dialami Nita. Oke, baik Nita, sebelum mengakhiri sesi ini, saya ingin Nita menuliskan pesan-pesan selama sesi konseling ini. Ada pulpennya?
bisa dibacakan? Kesannya saya sangat senang setelah mengikuti sesi konseling kali ini. Ini karena saya sudah bisa menemukan solusi terbaik dari permasalahan yang saya hadapi. Untuk kesannya, saya sangat berterima kasih ya Kang atas sesi konseling kali ini dan juga sebelumnya, karena ini sangat membantu saya untuk menemukan solusi. Baik, terima kasih Nita. Nah, saya juga punya kesan-kesan selama sesi konseling ini. Kesannya saya sangat bangga gitu terhadap Nita gitu, karena diri Nita ini sudah menemukan solusi terbaik gitu untuk perubahan diri Nita ke depannya, dan juga Nita mampu gitu melakukan usaha yang membuat diri Nita ini lebih baik dari sebelumnya. Nah, untuk kesannya, semoga sepulang dari sesi konseling ini Nita bisa menemukan solusi terbaik ataupun jalan terbaik dari permasalahan yang dialami oleh Nita, dan juga Nita lebih bahagia gitu menjalani hidup Nita, dan juga lebih tenang lagi dibandingkan daripada sebelumnya. Baik Nita, terima kasih ya saya ucapkan kepada Nita karena sudah bersedia gitu datang ke sesi konseling ini. Dari sesi konseling pertama, kedua, ketiga, saya kagum gitu kepada Nita karena tahapan yang dilalui oleh kita itu sudah ada hasilnya gitu kan. Dari sesi pertama kita mengeksplor itu masalah yang dialami oleh Nita, dan juga sesi kedua terus dieksplor, sehingga untuk sesi ketiga sekarang Nita sudah merasakan gitu perubahan yang diinginkan oleh Nita, dan juga Nita sudah mencapai tujuan yang ingin dicapai oleh Nita. Saya sangat bangga gitu dengan perubahan yang dilakukan oleh Nita ini, supaya Nita lebih bahagia lagi gitu kan, lebih keluar dari zona nyaman Nita yang dulunya mungkin Nita tidak